Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kusmiati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel, yaitu pelajaran biologi bab 1 di kelas 11 semester 1. Adapun yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengertian sel, yang kedua, tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang ketiga, tentang struktur sel tumbuhan. Dan keempat, tentang sel hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari suatu organisme, di mana sel ini merupakan pembentuk makhluk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Ada makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel tunggal atau bersel satu. Makhluk hidup bersel satu, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa. Sedangkan organisme multiseluler ada organisme yang bersel banyak. Ini adalah suatu organisme yang memiliki sel lebih dari satu atau bersel banyak. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur sel, yaitu struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Untuk sel prokariotik memiliki beberapa ciri atau sifat, antara lain sel prokariotik tidak memiliki nukleus. Berikutnya, sel prokariotik berukuran antara 1 sampai 10 mikron. Kemudian, sel prokariotik tidak memiliki membran sel. Ciri selanjutnya, sel prokariotik memiliki sitoplasma. Dan sel prokariotik adalah biasanya merupakan sel uniseluler yang membentuk koloni atau filamen. Dan sel prokariotik memiliki bentuk seperti bulat, batang, ataupun datar. Dan sel prokariotik bersifat autotrof dan ada juga yang bersifat heterotrof. Untuk sel prokariotik biasanya reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner atau transformasi, bisa juga dengan konjugasi atau juga dengan transduksi. Untuk sel prokariotik memiliki alat gerak yang berupa flagel. Dan sel prokariotik juga memiliki materi genetik yaitu DNA, tetapi tidak dilindungi oleh membran yang disebut nukleoid. Nah, sel prokariotik juga memiliki membran plasma dan memiliki nukleoid. Nah, nukleoid ini bisa berupa DNA atau RNA. Nah, itu beberapa ciri atau sifat dari prokariotik. Sementara untuk sel yang bersifat eukariotik memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, sel eukariotik memiliki inti sel atau nukleus. Ukuran sel eukariotik berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Dan sel eukariotik memiliki membran inti dan membran plasma. Sel eukariotik, struktur selnya lengkap karena memiliki beberapa organel sel dan bersifat multiseluler. Untuk reproduksi sel eukariotik biasanya secara mitosis, yaitu terjadi dalam sel tubuh, dan juga secara meiosis, yaitu terjadi dalam sel kelamin. Nah, untuk sel eukariotik bersifat autotrof ataupun bersifat heterotrof. Sel eukariotik memiliki alat gerak berupa flagel dan mikrotubulus. Nah, untuk sel prokariotik juga memiliki DNA yang terdapat di dalam nukleus yang diselimuti oleh membran ganda. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki beberapa ciri atau sifat. Yang pertama, sel tumbuhan berukuran antara 10 sampai 100 mikrometer. Yang kedua,
Sel tumbuhan memiliki enzim dengan berbagai macam fungsi dan bagian interiornya digunakan sebagai penyimpan nutrien. Yang ketiga, sel tumbuhan memperoleh energi dari kloroplas melalui proses fotosintesis. Dan yang keempat, sel tumbuhan memiliki organel vakuola yang memenuhi ruang sel sampai 90%. Untuk sel tumbuhan ini memiliki organel-organel sel, itu antara lain organel-organel sel yang terdapat dalam sel tumbuhan adalah retikulum endoplasma kasar, nukleus, kemudian retikulum endoplasma halus, lisosom, ribosom, amiloplas, memiliki membran sel, terdapat juga mitokondria, vakuola, kloroplas, diktiosom, dan dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan lapisan atau organel bagian sel tumbuhan yang paling luar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel hewan. Untuk sel hewan, ini memiliki beberapa ciri-ciri. Antara lain, yang pertama, sel hewan berukuran antara 10 sampai 30 mikrometer. Yang kedua, sel hewan terdapat sentriol yang berfungsi untuk membelah atau berperan dalam proses pembelahan sel secara mitosis maupun secara meiosis. Sel hewan memiliki ciri juga mendapatkan energi dari organel sel yang berupa mitokondria. Dan yang keempat, sel hewan memiliki organel lisosom yang lebih banyak ditemukan di sel hewan yang memiliki sejumlah enzim untuk mencerna makromolekul. Nah, itu beberapa ciri dari sel hewan. Nah, sel hewan pun memiliki beberapa organel. Organelnya antara lain, sel hewan memiliki nukleus. Di dalam nukleus itu terdapat bagian selaput nukleus, nukleolus, dan kromatin. Samping itu juga memiliki organel sel yang berupa mikrofilamen, peroksisom, retikulum endoplasma halus, lisosom, badan Golgi, sentriol, membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, retikulum endoplasma kasar, ribosom, dan terakhir flagel sebagai alat gerak. Demikianlah penjelasan saya tentang sel dan tentang sel hewan serta sel tumbuhan. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.